Engkau lihat tiap-tiap kami. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu. Semuanya terbuka, Tuhan. Maka dari itu karuniakan kepada kami kepekaan, pengertian, penglihatan, supaya kami dapat mengerti, melihat, dan peka apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Karena yang punya surga Engkau, Tuhan. Tapi kami mau, kami kepingin, kami mau mengerti dan mau mengalami, mau melihat, karena kami rindu Tuhan. Karena kehidupan kami di dalam dunia, kami biasa hidup dalam daging. Kalau kami belum melihat, rasanya belum yakin. Maka dari itu Tuhan, buat kami mengerti. Hamba-Mu hanya menyaksikan, menyampaikan apa yang Engkau perintahkan hamba sampaikan. Selanjutnya Engkau yang membuktikan. Terima kasih Bapak, supaya kemuliaan Bapak nyata di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin saudara semua kepingin masuk surga. Betul dah ya? Kalau enggak ada di tempat ini. Masalahnya saya tadi berdoa di sana kepanasan, saudara. Saya pindah situ. Dan saya tanya Tuhan, ini orang segini banyaknya, ingatkan, Tuhan berkata, ingatkan mereka. Jangan kepingin masuk surga hari ini, hosana, hosana. 3 hari kemudian, salibkan dia, saudara, tidak masuk. Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes, saudara. Kita siapkan Yohanes pasal yang ketiga sama Yohanes pasal yang ke-14. Kita siapkan Yohanes pasal yang ketiga. Dan kita siapkan juga Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 3 di dalam ayat yang ke-13. 12 dan 13. 12 dan 13. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sampai di sini. Saudara, kisah ini adalah di mana Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus, seorang Farisi. Nikodemus mempelajari firman Tuhan karena dia menantikan Mesias. Tetapi pada waktu Mesias sudah hadir, bahkan dia melihat sendiri dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan perbuatan-perbuatan seperti yang Kau adakan kalau tidak Allah menyertainya." Dia tahu, saudara,
Dia mengerti. Dia melihat. Tapi pada waktu Yesus berbicara, kamu harus dilahirkan kembali. Tidak bisa terima. Padahal Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang kita baca tadi, kalau aku berbicara perkara hal-hal duniawi, kamu tidak percaya. Bagaimana kalau aku nanti menceritakan kamu tentang hal surga? Lebih tidak masuk akal. Di dalam dunia Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, tangkapan daripada Nikodemus, bagaimana mungkin aku masuk lagi dalam perut ibuku? Nah ini loh saudara. Mind control, cara berpikir yang menguasai manusia sejak dia dilahirkan, sudah ditanam. Cara berpikir. Nah, justru ini yang menyebabkan masalah kekristenan, kepengenalan kita akan Allah macet, saudara. Karena apa? Ada tudung, ada selaput yang menghalangi kita. Saya dulu waktu dilahirkan, ayah ibu saya belum Kristen. Dan saya dilahirkan cacat, saudara. Jadi di sini itu ada anak remaja, anak muda banyak itu. Saya kasih tahu, enggak usah pusing. Saya dilahirkan cacat. Umur 3 tahun belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Umur 14 tahun baru kelas 3 SD. Nah, ya dah. Enggak ada, saya yakin di sini enggak ada. Sebodoh-bodohnya enggak sebodoh saya. Ya toh? Umur 14 kelas 3 SD. Bodohnya kayak apa? Sebetulnya saya bukan bodoh. Tapi kenapa? Lemah saraf. Soalnya saudara, asal ada suara keras sedikit, pingsan. Jadi ada sarafnya yang konslet. Jadi tidak boleh ada suara keras. Nah, jadi umur 14 baru kelas 3 itu, kelas 3 saja belum selesai loh ya. Belum selesai. Tapi lucu, Tuhan itu bisa lakukan segala perkara. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin. Nyatanya saya umur 30 jadi dokter. Jadi kelas 3 umur 14, 30 jadi dokter berapa tahun? 16? 16 tahun toh? Diropel dari kelas 3 sampai dokter. Selesai. Tapi kalau tanya, wah kok jadi pinter? Bukan. Dibuat pinter sama Tuhan. Kenapa? Saya dikasih otak fotokopi dan kaset. Soalnya apa? Zaman saya tahun 49, itu umur saya 14 karena saya lahir 35. Belum ada kaset, belum ada. Fotokopi belum ada saudara, belum ada semua. Tapi satu saat Tuhan bilang begini, kamu tak pasangi. Dikasih pasangan apa? Selaput. Jadi kayak topi. Ini apa sih Tuhan? Nanti kamu ngerti. Jadi jangan segala-gala, apa itu? Mau tahu dulu. Nggak bisa saudara. Nikodemus tuh orang itu ahli Taurat, pinter luar biasa. Nggak bisa ngerti omongan Tuhan. Yang penting kami ini terima aja dulu, alami, nanti baru ngerti. Nah, anak muda ini paling susah. Kalau dikasih tahu bapaknya bilang apa? Kolot. Susah. Tapi itu saya tidak nyalain kamu, kenapa? Aku lebih bandel daripada kamu. Jadi saya tahu kamu. Ini. Nah, tapi Tuhan luar biasa saudara.
Saya berjuang kayak apa? Wong memangnya kurang, nggak bakal bisa. Demikian juga saudara semua ini orang tua, orang muda, dibandingkan Tuhan, itu bisa apa coba? Kamu mau berjuang nyamai Tuhan, kamu mau berjuang mengerti Tuhan, nggak bakal ngerti. Kamu mau hidup kudus, suci, caramu sendiri, nggak bakal sampai. Kenapa? Nggak mungkin. Seperti saya kelas 3 ke 14. Lalu sama gurunya, dia bilang gini, kamu mau masuk kelas berapa? Kelas 3. Jadi mainan. Kenapa Pak? Kamu tinggi kayak tiang listrik, dibuat mainan anak-anak kecil. Loh, lah bisanya kelas 3 kok Pak? Loh, tapi saya enggak minder loh. Enggak minder. Kenapa? Sejak umur 12 Tuhan wis ngomong mbak aku. Jadi saya enggak minder. Kenapa? Biarin, memang bodoh, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu tahu bodoh, dikasih tahu bodoh, jengkel enggak? Marah enggak? Saya enggak. Aku sampai heran, sampai sekarang jadi heran saya. Herannya kok enggak bisa marah, kok malah tahu aku bodoh. Lah dikasih tahu bodoh, ya enggak apa-apa toh ya, wong memang bodoh. Saya enggak ngerti saudara pada waktu itu. Nah, guru saya berkata, kamu langsung masuk kelas 5. Loh Pak, aku ini kelas 3 Pak. Loh biar masuk kelas 5. Harusnya tambah seneng pada. Seneng toh? Seneng tapi kamu di sana jadi tontonan. Saya bilang enggak Pak, enggak. Terus gurunya bilang, harus. Loh ini kok aneh sih? Orang enggak bisa kok dipaksa. Ya itu anak muda kan gitu dah. Rasanya kalau bapak ya ngomong itu, mama, lalu di depan ya mah, tapi di kamar. Biasa. Nah, pada waktu itu saudara, saya dipaksa masuk kelas 5, lalu gurunya bilang apa? Di kelas 5 3 bulan, kalau nanti tidak bisa turun kelas 4. Kalau tidak bisa 3 bulan lagi turun kelas 3. Lah bakal naik kelasnya berapa? Ya pasti itu tinggal lagi di kelas 3 toh ya. Tapi saya bilang ya sudahlah nurut. Saudara, mau diturunkan kelas 4, Tuhan masangin itu. Tuhan itu tidak pernah terlambat, tidak pernah tergesa-gesa. Dipasangin. Saya tidak ngerti, cuma ngerti dipasangin toh. Tapi apa? Tidak tahu. Satu hari saya masuk sekolah, kaget saya. Loh kok aneh? Setiap yang ditulis di papan tulis, ada fotokopi ini di otak saya. Nempel semua. Pelajaran sehari, semua nempel. Jadi, saya tahu semua. Setiap guru ngomong, mempelajari apa? Terekam semua. Kok aneh? Mulai hari ini, guru ini bilang, ngomong apa? Saya bisa ngerekam, niruin suarane guru. Tapi yang diajarkan enggak ngerti. Nah, aneh toh? Nah, ini perkara dunia loh, kata Tuhan. Ini itu perkara dunia, gini ini perkara dunia. Tapi saudara enggak ngerti, apalagi di surga. Makanya itu kalau kamu mau belajar nanti surga, mesti ngalami dulu di dunia. Karena Tuhan berkata apa? Kerajaan surga ada di antara kamu. Jadi belajarnya itu di dunia saudara. Tapi orang tua-tua kerap kali gini, nanti saja kalau sudah mau KO, baru cari Tuhan. Telat. Tidak bisa saudara. Cari Tuhan itu harus dari kecil. Saya umur 12 dipanggil Tuhan. Tuhan berkata begini. Jadi hambaku, ikut aku. Tuhan bilang, ikut engkau mau kasih apa? Nah, selalu anak muda kan kepinginnya yang aneh-aneh ya. Terus baca Alkitab,
Dari Kejadian sampai Wahyu, alami. Bayangin. Tuhan tidak bilang pergi gereja. Tuhan tidak bilang apa-apa, enggak. Baca Alkitab, doa, alami. Saya baca terus. Saya bilang, baca tidak ngerti. Aku tidak nuntut kamu ngerti. Nurut. Baca saja dulu. Nanti kamu lama-lama ngerti. Karena Roh Kudus mengajar kamu. Saya baca, saudara. Lalu saat itu saya tidak langsung terima. Tidak. Anak muda semua 99% pemberontak. Termasuk saya. Jadi pada waktu saya bilang, Tuhan, saya bilang, tuh orang Kristen, itu pendeta, itu majelis. Aku bilang gitu. Kalau di gereja suci, kalau sampai rumah, piring terbang. Lalu Tuhan bilang, masuk surga ndak gandeng-gandengan. Sendiri-sendiri. Oh ya, makanya alami dulu. Kalau kamu tidak ngalami, jangan jadi orang Kristen. Rugi. Ya. Saya ngalami, saudara. Seluruh isi Alkitab saya alami. Makanya saya berani menyaksikan, saudara, seluruh isi Alkitab. Sampai saya heran. Loh kok luar biasa ya Tuhan. Kalau kamu nurut, kamu lakukan, kamu akan menikmati luar biasa. Maka banyak hamba Tuhan bilang, saya sesat saya sombong bohong Saya bilang, kasihan Tuhan, wong belum ngalami, kok belum bilang bohong. Lah kalau saya bohong sama kamu itu untung saya apa? Wong pembohong gak masuk surga. Ngapain? Ya toh? Saya pernah ditemui setan, saudara. Dia berkata begini, ikut aku. Saya sudah. Waktu saya sudah menikah, anak saya belum keluar, baru dalam kandungan, saya temui setan. Setan bilang gini, ikut aku. Aku bilang, aku mau ketemu Tuhan Yesus. Nanti dulu, aku tahu kesukaanmu. Apa? Aku bilang. Dia cuma begini nih saudara, ini. Siapa? Perempuan. Segala bangsa. Loh, itu kok perempuan segala bangsa? Ya, tak kasih ke kamu. Itu hobimu toh. Ngerti loh setan kalau saya ini mata keranjang. Lalu saya bilang, lalu kalau saya lihat gitu terus dong, diem gitu toh. Ya, enggak, saya datengin saudara. Saya los satu-satu. Bagus ya. Nah, daripada kayak kamu berani ini cuma ngimpi, lah kan dosa sama dosa nih. Nah makanya saudara segala sesuatu itu kamu harus kenali Tuhan, nanti kamu lihat caranya. Wah luar biasa Tuhan. Tuhan itu pilih orang yang jujur dan tulus. Jangan sembunyi-sembunyi sama Tuhan. Kamu sembunyiin ya dilihat toh. Percuma. Tapi saya bilang, wah ini aku suka. Loh, saya tidak bilang, enggak suka. Enggak, aku suka, itu betul suka. Tapi aku mau ketemu Tuhan Yesus dulu. Itu urusan nanti. Tuhan, dia bilang apa? Sebentar. Apa? Berlian. Wah, saya lihat, wih, gede-gede. Betul, ini suka. Sebab kalau enggak punya ini, enggak punya itu. Betul dah ya? Betul dah ya? Perempuan itu mau sama laki-laki kalau kaya, kecuali perempuan yang sedang jatuh cinta. Tapi rata-rata mau nih kalau kaya. Itu rata-rata. Jadi jangan kesinggung kalau yang enggak begitu, itu biasa. Nah, yang ketiga saudara tahu,
Saya dibawa ke gunung tinggi diberikan kuasa. Kalau engkau ikut aku, itu dapat, dan kuasa aku berikan. Saya bilang, itu juga aku suka. Siapa yang tidak suka kuasa? Dihormati. Saya bilang, betul, aku suka. Ikut aku. Aku suka semua, tetapi aku mau ketemu Tuhan Yesus dulu. Kalau sudah ketemu, nanti sudah ketemu, dibandingin dong, betul lah. 3 ini sama Yesus, nyenengi aku mana loh. Bener gak? Kamu cari yang, wah, orang Kristen kerap kalian gini, menderita di dunia enggak apa-apa, angsa di surga. Ngawur, aku bilang itu. Di dalam dunia, Tuhan berkata, enggak usah takut, enggak usah khawatir. Aku datang memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Kelimpahan itu tidak kaya raya. Kelimpahan itu selalu cukup dan lebih. Tidak berlebihan. Sebab apa? Kalau saudara diukur, saudara dikasih anak-anak ini umpamanya. Kalau sedang dikasih sekarang ini 10.000 saja sudah cukuplah sehari, betul tak? Kalau dikasih 1 juta sehari kira-kira apa? Pasti ya teler. Lah Tuhan tidak mau gitu. Karena kamu butuh 10.000 dikasih 10.000. Cukup dilebihin sedikit. Nanti naik. Gitu saudara. Saya alami semua dengan Tuhan. Luar biasa. Dan apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Saudara. Maka dari itu saudara. Saya diberikan fotokopi, diberikan kaset. Dan di kelas 5 saudara. Mau diturunkan kurang berapa minggu? 3 minggu. Gurunya kaget luar biasa. Dia bilang gini. Waktu itu saya sedang dihina habis-habisan. Makanya kalau ikut Tuhan itu, janji Tuhan kalau mau sampai, itu pasti ngalaminya apa? Seperti Yesus. Dianiaya, diejek, dicemooh. Waduh, setengah mati. Saya mau diturunkan ke apa? Saya disuruh baca koi. Ngurut. Lah saya kan kalau kaset zaman dulu itu kalau dipotong tengah jalan enggak bisa. Pertama kali kaset ditemuin, itu kalau nyetel kaset mesti dari ujung sampai akhir. Dipotong di tengah enggak bisa. Zaman sekarang pilih-pilih tengah-tengah bisa. Dulu enggak bisa saudara. Kalau kamu masang ya dari permulaan sampai akhir. Kalau di tengah jalan kamu matiin, harus ngulang lagi dari permulaan. Itu kaset pertama kali. Nah saya punyanya ya gitu. Enggak bisa dipotong-potong. Isanya akhir, permulaan sampai akhir. Nah gurunya bilang, baca. Ini baca. Nah, karena saya dulu tinggi, jadi duduknya di belakang. Sampai tempat saya, enggak ngerti. Lah saya kan tengok teman-teman saya apa? Kur. Apa-apa? Biasa. Sebab setiap hari tanyai siapa yang tidak buat PR? Yang nyacung mesti saya. Siapa yang enggak ngerti? Saya. Siapa yang enggak bisa ini ngikuti? Saya. Yang mau dibuat apa PR enggak ngerti. Ya dihukumin tiap hari ya sudah toh ya. Memang bodoh. Aku kan sudah tak mau di kelas 5. Disuruh kok ya. Tapi Tuhan pembela. Jadi ngalami saudara. Waktu saya disuruh baca Daisa, gurunya marah. Loh, kemarahan itu kadang-kadang baik, bawa berkat. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, dimarah itu, enggak usah pusing, santai. Tuhan sedang merinda saya. Jadi ditusui sana sini, ditariki, dipencet-pencet, biasa. Saya dimarahin Daisa, saya bilang, baca, gak ngerti, saya bilang. Sini. Sekarang saya hukum kamu.
Baca dari depan sampai akhir. Wah makpeng. Wah bisa saya. Kalau dipotong enggak bisa. Kalau dari ujung sampai ujung, sip. Saya bawa buku pura-puranya, padahal cuma kaset. Mulai. Enggak usah tak lihat saudara. Oh memang enggak ngerti. Ruang deng. Saya baca dari ujung sampai ujung, suaranya persis guru nih. Gurune bingung dia. Jadi suaranya dia tak tiruin kayak beu. Kamu bisa niru saya? Bisa. Otakmu jenius. Jadi sejak hari itu saya dicap jenius. Lalu selesai sekolah dia bilang nanti pulang ke rumah saya. Diajari, disuruh lihat. Kamu kalau saya ngajarin bisa. Kalau saya kasih soal, enggak lupa, enggak. Tapi angkanya jangan dirubah. Ya toh. Hati dirubah gak ngerti kok, memang gak ngerti kok. Bisa nih nyontek kok, nulisnya nyontek. Yang fotokopi. Jadi kalau ulangan saya itu 10 atau 0. Tapi hari itu saudara tahu, gurune dirubah Tuhan. Alkitab berkata, kalau kamu hidupmu berkenan kepadaku, maka musuh-musuhmu aku damaikan. Hari itu guru saya senangnya luar biasa. Dia berkata, mulai hari ini kamu pulang sekolah mampir 2 jam. Saya ajari semua, saya bacakan semua, soal-soal jawab, bacain semua, masuk. Nah, sehingga saya enggak jadi diturunkan. Kenapa? Kalau ngasih ulangan yang dia pernah kasih di rumah. Jadi 10. Dia bilang jenius sama ini loh. Tapi diubah 1, angkanya 8 dikasih 9. 0. Lu kok bodoh amat nih. Wong ngitung gitu kok enggak bisa. Aku bilang enggak bisa Pak Guru, enggak bisa. Bisanya persis Pak Guru punya. Saudara tahu? Saya kelas 6. Saya dipelajari semua. Sore saya disuruh sekolah SMP 1. Rata-rata SMP 1, rata-rata 89. Ujian SD lulus, langsung di kelas 2 SMP. Bayangin, saudara. Kalau Tuhan mau ngebut bisa enggak? Ya makanya itu jangan khawatir, jangan takut. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali anak manusia. Nah, mungkin saudara baca, bukankah Henoh naik ke surga? Benar. Bukankah Elia sudah naik ke surga? Benar. Tapi mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali dia yang turun dari surga? Sebab yang dimaksud itu Yesus adalah anak Allah. Dia berkata, dia tidak berhenti di sini dok. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga, tidak. Tapi dia berkata tentang dirinya, tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali dia yang turun dari surga. Nah, jadi maksudnya Tuhan Yesus gini, tidak ada orang yang dapat naik ke surga sampai ke tingkat di mana Bapakku berada. Itu tingkat di surga yang paling tinggi. Tingkat ke-7. Surga itu tingkatnya 7, saudara. Orang enggak percaya, ya enggak apa-apa, belum lihat ya biarin toh ya. Sepertinya saya cerita sama saudara. Amerika. Tapi saudara sendiri belum tahu sampai Amerika, ya saudara bilang, bohong ya, memang gak ngerti ya. Ya enggak apa-apa.
Jadi tidak usah disalahin. Satu, kedua, saya disuruh seminar surga ini bukan saya loh ya. Ini gara-gara Agung. Kenapa saudara? Waktu saya dikasih brosur, loh Pak sudah bisa. Loh kamu Agung kowe iki seminar surga. Loh iya toh Pak. Loh, aku lapor mbek Tuhan Yesus. Tuhan, ini loh lihat toh, orang aku loh ya. Ini salah aku, orang aku. Tak lapor ke dia. Orang aku loh Tuhan. Sebabnya apa? Saya didapat lihat surga, saya dibawa ke surga. Kan tidak secara keseluruhannya kan enggak. Kan sebagian. Sepertinya saudara ini di Indonesia. Tapi orang barat baru ke Bali. Bali bilang Indonesia toh. Tapi lalu dia cerita, Indonesia kayak Bali. Ya enggak toh ya. Sebagian. Orang lain dibawa ke Jakarta. Indonesia kayak Jakarta. Benar. Tapi kan mesti sedikit-sedikit. Tidak bisa mengenal secara keseluruhan saudara. Maka dari itu saya ingin menceritakan kepada saudara apa? Ceritanya adalah bahwa surga itu sungguh-sungguh ada. Satu. Dan Tuhan Yesus yang punya surga itu jalannya. Kalau saudara tidak kenal dia yang punya. Sebab dia sudah berkata, sejak dia bangkit dari antara orang mati pada waktu dia mau naik ke surga, dia berkata, segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tanganku. Jadi kalau saudara tidak kenal dia, saudara tidak bakal boleh masuk. Maka dari itu kalau orang mengatakan, aku kenal Tuhan, saya tidak yakin saudara. Sebab saya dulu ditanyai Tuhan, kamu sudah kenal aku? Aku kenal dong Tuhan. Tuhan bilang, enggak. Kamu baru tahu aku, bukan kenal. Betul enggak? Saudara ini warga negara Indonesia enggak? Kenal presidenmu enggak? Kenal Pak tahu? Nah, iya. Baru tahu sudah bilang kenal, kebesaran perasaan. Jadi kita cuma tahu Yesus dari apa? Alkitab, tapi belum mengenal. Tapi Yesus berjanji, saudara. Bukan dia berkata apa? Aku tidak menyatakan. Janji dia. Di dalam Yohanes 14, dia berkata, saudara. Oh, saya itu orangnya kalau orang janji mesti tak tagih kalau saya. Saya tidak bisa terima begitu saja, saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Dua hal jangan saudara lupakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Memegang perintah itu bagaimana? Perintah yang mana? Ini logos. Ini itu logos. Alkitab ini logos. Logos itu firman Tuhan buat umum. Bukan untuk sendiri-sendiri. Semua orang Kristen harus membaca Alkitab supaya tahu peraturan umum. Supaya tahu yang Tuhan suka dan yang tidak suka. Rata-ratanya bagaimana? Tapi yang Tuhan mau, yang dikatakan di ayat ini, siapa yang memegang perintahku, itu rema. Maksudnya, saudara baca, nanti Tuhan ambil satu ayat, lalu dia ngomong pribadi sama kamu, itu perintah. Perintah khusus buat tiap pribadi. Sebab perintah firman Tuhan satu ke ayat, buat saudara, sama buat saya, ayatnya sama, tapi pelaksanaannya berbeda. Tidak sama. Sesuai dengan watak perangai dan biasa kebiasaan.
Terus sesuai dengan apa? Umur. Beda saudara. Jadi lain-lain. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari. Lalu Tuhan berkata apa? Yang kamu pegang, nah firman yang jadi rema ini dipegang, nah, lalu diimani, lalu dilakukan. Nah, kalau saudara punya hal-hal seperti itu, dialah kata firman Tuhan yang mengasihi aku. Jadi kalau saudara mau mengasihi Tuhan, caranya bagaimana? Firman ini. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bayangin saudara, janjinya itu bukan teori saudara. Dan menyatakan diriku kepadanya. Waktu saya baca gitu saya bilang, maksudnya diri itu apa, perbuatan, pekerjaan gitu Tuhan. Enggak, Tuhan bilang, itu salah satu bagian kecil. Tapi aku menyatakan diriku adalah pribadiku, Yesus yang pernah masuk ke dalam dunia. Lalu saya tanya, engkau itu roh atau daging toh Tuhan? Yesus itu loh yang sekarang duduk di tahta itu roh atau daging? Pasti orang Kristen berkata apa? Roh. Kalau roh gak bisa dipegang, betul? Makanya Tuhan Yesus pada waktu bangkit dia berkata, waktu pintu terkunci, ini Tuhan Yesus masuk. Murid-muridnya bilang apa? Hantu. Sebab kalau punya daging gak mungkin tembus tembok. Betul? Lalu Tuhan Yesus ngomong apa? Di dalam Injil Lukas, aku bukan hantu. Coba baca. Supaya saudara dan saya tahu bahwa saudara harus ngalami sendiri. Lukas pasal 24 ayat 38. Mengapa kamu terkejut? Lukas 24 ayat 28. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Loh. Jadi Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia tembus tembok, dia punya tulang dan daging enggak? Punya. Tapi tulang daging baru, tubuh kemuliaan, tembus tembok. Lalu pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, daging sama tulangnya baru dibawa enggak? Dibawa. Jadi sampai sekarang Tuhan Yesus punya tulang dan daging kemuliaan enggak? Iya. Bisa dirabah enggak? Bisa. Bisa kamu lihat enggak? Bisa. Saya ngalami. Saya sedang doa jam 3 sore. Doanya ini lucu saudara. Kenapa? Mau berbuat dosa, lapor Tuhan. Makanya saya, anak muda ini saya kasih tahu. Kamu mau berbuat apa saja, lapor sama Tuhan. Supaya kamu ditulungi. Saya pada waktu itu sembahyang. Mau berbuat dosa. Saya bilang gini, Tuhan, aku kok kepengen pacaran sama orang itu. Loh, aku kepengen pacaran sama orang itu Tuhan. Aku tahu ini dosa. Loh, dosa toh? Wong aku sudah punya. Nah, jangan salah ngerti. Kalau belum punya pacaran, dosa enggak? Mesti geleng-geleng semua. Enggak. Apa yang diartikan dosa itu apa toh? Melanggar kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau kamu pacaran sebelum tahu itu jodohmu, dosa enggak?
dosa kecil. Loh, dosa ada yang kecil, gede-gede? Ada. Kenapa? Yohanes yang bilang, ada dua macam dosa. Dosa yang tidak diampuni dan dosa yang masih bisa diampuni. Nah, kamu itu termasuk dosa bisa diampuni. Nah, kenapa saya bilang kecil? Karena Tuhan berkata gini, kalau orang itu melakukan sesuatu yang mendatangkan pukulan, tetapi karena dia tidak ngerti, maka dia dipukul sedikit. Loh, lumayan toh. Jadi saya bilang gitu, oh Tuhan, nah ini saya tahu kalau ini saya dosa, saya sudah punya. Tuhan, aku pengen pacaran sama orang itu. Aku tahu Tuhan itu gak boleh. Tapi ini bukan aku hatiku tahu, pikiranku tahu, dagingku sing kepengen. Bagaimana ya Tuhan? Boleh. Nah, geleng-geleng ini. Nah, pikirin, Pak Yusa itu memang orangnya wah nekat. Memang saya tulus kok ya, lah tulus toh. Lah daripada saya melakukan, wong memangnya kepingin piye yang ngomong toh ya. Terus saudara tahu? Tidak dijawab. Saya sembahyang lagi. Tuhan, tidak boleh piye. Aku salah loh Tuhan. Tapi aku ngomong. Saudara tahu? Setengah jam kemudian, kaget saya, suasananya lain. Wih, Tuhan datang. Nah, Tuhan datang justru tambah tidak takut, tambah seneng. Sebabnya apa? Bisa tanya, boleh enggak? Nah. Wah, Tuhan datang. Tahu-tahu saudara tahu? Dia datang, dia berdiri di samping saya. Saya lihat jubahnya, lihat kakinya, yang lubang itu. Saya mau gini enggak bisa. Wah. Terus saya gini, Tuhan, meh ngajuki omongan lagi. Enggak dijawab. Cuma dia gini. Belum saya bilang, Tuhan, dia jamah kepala saya. Dia elus-elus kepalaku. Dia berkata gini, Yusa, aku sayang kamu nak. Waduh, mati kowe. Oh ini ngomong lebih sayang dari istri, lebih sayang dari anak, lebih sayang dari segala-galanya papa mama. Isanya apa? Nangis, saudara. Benar Tuhan, engkau sayang aku. Diulangi lagi. Tidak ada seorang pun yang sayang seperti aku sayang kamu. Sebagai seorang kekasihku. Bayangin saudara. Dia bilang, kowe ku kekasihku. Kok kamu mau? Tidak bakal saudara, tidak jadi. Saya bilang, ya Tuhan benar Tuhan. Nangis. Terus Tuhan bilang, ngerti kamu? Ya ngerti Tuhan. Pergi bles hilang. Jadi kepingin pacaran enggak? Enggak, hilang loh. Jadi dia yang menghindarkan toh. Aku tidak jadi dosa. Ngerti saudara? Sebab engkau mau dekat Tuhan dengan caramu sendiri tidak mungkin. Kamu harus melalui firman, segala sesuatu terbuka sama Tuhan Roh Al-Kudus. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, kalau engkau percaya kepadaku, Roh Kudus akan masuk dalam dirimu, dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dan dia akan mengingatkan pada waktu aku sudah bicara melalui firman-Ku. Nah, luar biasa saudara. Tidak jadi. Jadi tidak jadinya itu bukan terpaksa, tetapi tahu kasih Yesus luar biasa. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, kalau engkau memegang perintahku, engkau lakukan, tandanya engkau mengasihi aku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan dikasih Bapa. Dan aku akan mengasihi kamu. Dan aku, kata Tuhan, akan menyatakan diriku kepadamu. Wah, saya pada waktu itu saya sudah baca Alkitab, lalu saya umur sekitar 17 atau 18, saya di gereja, saudara. Saya di gereja.
pendeta Isa Al-Masih yang pertama yang mendirikan tuh Om Hok Chuan. Saya pas gereja, saya pergi gerejanya itu di GKI. Tapi pada waktu itu ada apa gitu loh. Terus di Isa Al-Masih ada, saya duduk di sebelah sana. Saya ingat sampai sekarang saya duduk di daerah mana di mana. Tidak pernah lupa saudara. Om Hok Chuan ngomong gini. Saudara-saudara, kalau saudara itu percaya Yesus Kristus Tuhan, maka Yesus menyediakan tempat di surga. Saudara dan saya akan masuk surga. Saya dengar gitu saudara. Saya tidak seperti saudara. Amin. Enggak. Saya di situ ngomong. Pendeta itu nanti tak tanyain. Nanti selesai khotbah, saya akan turun tanya ke Pak Pendeta. Kenapa? Kamu tuh ngomong gitu tuh sudah pernah lihat surga apa belum? Kok berani janji-janji? Bayangin, saudara. Itu saya. Pemberontak luar biasa. Gak gampang saya bisa terima. Waktu saya ngomong gini, sambil duduk, tanya. Awas. Saya dengar suara. Anak nakal. Bayangin saudara. Saya pikir siapa yang ngomong. Ngomong lagi. Anak nakal. Langsung tahu saya. Suara Tuhan Yesus. Aku ngomong apa? Loh Tuhan, aku kan cuma mau tanya. Kamu sudah lihat belum? Dia tidak salah. Dia memberitakan. Baca Alkitab. Jadi beritakan. Jadi boleh. Oh, ya sudah, tidak jadi. Tapi saudara tahu? Langsung dia bilang, ikut aku. Loh, ikut kemana? Katanya mau lihat surga. Digituin saudara. Loh aku udah kepengen lihat. Aku cuma mau tanya dia, kamu sudah lihat belum? Oh, gitu loh. Bukan aku yang kepengen lihat. Langsung Tuhan bilang, ikut aku. Loh ikut kemana? Aku bilang, katanya mau lihat surga. Dicomot saudara saya. Tes. Saya lihat tubuh saya di situ. Yang pergi itu pikiran sama jiwa. Jiwa sama roh. Nanti saya ceritakan kenapa kok pikiran itu ikut. Jiwa itu. Saya bilang, tubuhku di situ. Aku mati. Takut loh. Aku mati Tuhan. Enggak. Loh, nah itu tubuh ada jiwanya enggak? Enggak ada. Lah nanti disenggol kan guling. Lah ya toh, kan kayak orang mati. Wong saya lihat sendiri mata saya gini. Bayangin saudara. Lah kan, aku mati Tuhan. Enggak. Ditinggalkan sementara. Lah kayak disenggol. Enggak ada seorang pun berani nyenggol kamu. Karena aku yang ngatur. Ya sudah, pergi. Dalam waktu singkat saudara, dibawa ke Firdaus. Waktu masuk beleng, wah, terangnya lebih terang dari matahari. Beberapa ratus kali, tapi tidak silau. Aku bilang, tidak panas. Loh, Tuhan, terangnya sampai kayak gini kok tidak panas. Terangnya aku sendiri. Oh, pantesan tidak panas ya Tuhan. Sejuknya lebih sejuk dari AC. Ini kepanasan aku. Oh, itu sejuknya. Tidak pernah di dunia ini ada seperti itu, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Dan itu saya alami. Wah Tuhan, damai ini kok kayak gini sih Tuhan. Damai sejahtera yang aku janjikan. Kamu alami? Cocok enggak sama Alkitab? Aku bilang, cocok Tuhan. Rumputnya saudara, itu kayak babut. Gini. Wah, kalau diinjak, kan penyet ya. No? Lalu balik lagi pelas. Haleluya. Jadi di mana-mana semua memuji Tuhan, saudara. Aku sampai bingung. Lu niat-niat kok haleluya.
Makanya Tuhan berkata apa? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Sebab kalau kamu sedang diinjak, itu sedang diproses. Dibuat orang lain. Itu indah. Wah, saya bilang. Nah, saudara, saya tahu kalau jiwa saya ikut bagaimana. Sebab Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Sampai di sana, saudara, jiwa saya itu apa yang tak pikiri di dunia itu ikut. Kenapa? Saya kan dulunya anak muda kan mata keranjang. Jadi saya sampai sana mata saya lihat gini. Ini Tuhan Yesus di sebelah saya. Aku bilang, maksudnya apa? Hati saya, pikiran saya kenapa? Cari katanya malaikat tuh cantik-cantik. Loh, jadi ikut saudara. Saya gini. Tuhan Yesus gini. Di sini tidak ada dosa. Terus aku bilang gini, loh aku dosa apa? Kamu nyari apa? Bayangin saudara, dia tidak jeblakin langsung, enggak. Tuhan tuh lucu nih luar biasa. Di sini tidak pernah ketawa dulu, di sana suka ketawa. Jadi ya, kamu cari apa? Tak berani ngaku. Aku bilang. Terus dia bilang, "Kowe pikiranmu jelek toh. Cari malaikat cantik-cantik." Enggak ada. Di sini enggak ada dosa. Tuh, mikir gitu aja dosa. Ayo, padahal anak-anak muda ini di dunia ini mikirannya masih banyak enggak? Untung kamu enggak mati sekarang. Ke sana enggak boleh masuk. Karena apa? Masih banyak ikatannya, makanya itu saudara. Lalu dia bilang, kamu lihat, kamu perhatikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sama enggak? Sama. Kamu ngalami? Ya Tuhan. Kembali ke dunia, saksikan. Kalau mereka tidak percaya, mereka yang akan rugi. Tapi aku tidak akan tuntut kamu. Karena kamu sudah lihat dengan mata, pikiran, jiwa, dan rohmu. Bayangin saudara. Lalu saya disuruh balik, saya tidak mau saudara. Enak ada sana. Aku bilang, wah enak di sini Tuhan, tidak mau balik. Loh, Tuhan bilang, tubuhmu masih di gereja. Biarin, aku bilang gitu. Biarin, wes aku tidak peduli. Saudara, Tuhan bilang, tidak boleh begitu. Dia tangannya jadi gede. Saya cuma ditangkap, dilempar, pelak, bangun dia. Setengah jam, saudara. Saya dibawa jalan-jalan ke sana. Lalu Tuhan berkata, saksikan. Maka dari itu saudara, saudara harus tahu, dan Tuhan itu kalau memilih hamba-hambanya, biarpun saya dikandung di dalam kandungan mama saya yang belum Kristen, biarpun saya pada waktu itu dibuang, biarpun saya cacat, kalau Tuhan sudah pilih, dia pilih dari permulaan, disuruh ngalami segala macam perkara. Maka dari itu saudara jangan lihat keadaanmu kayak gini sekarang, jangan pusing. Itu bukan masalah. Allah Yesus sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Maka dari itu dia itu nyata. Alkitab itu benar-benar nyata saudara. Luar biasa. Robert Liardon yang pada waktu dia umur 8 dibawa ke sana. Dia di sana itu sudah dewasa, umur 30. Aku bilang, loh Tuhan, umur 30. Lah rohaninya itu sudah dewasa. Tapi sebaliknya orang-orang yang di sini sudah tuwek-tuwek. Tapi rohaninya kecil. Nanti di sana masuk surga ya. Kecil. Kecil. Saya pernah dilihatkan Tuhan.
seorang konglomerat yang baru bertobat. Konglomerat. Lalu pada waktu itu Tuhan lihat, Yusa, lihat tuh ada kelas, nah, kamu ngajar di situ. Saya ngajar. Loh ini kan orang konglomerat itu Tuhan. Kok misi 8 tahun? Lah baru bertobat toh. Loh kok kecil gitu sih? Padahal umurnya sudah 60 lebih. Jadi opa-opa, oma-oma, kalau kamu masih bayi, kamu nanti di sana pendek kecil-kecil. Cucumu ini kalau rohaninya syahdu, dia lebih gede. Ngerti? Yang diukur kerohanian itu bukan usia. Yang diukur itu bukan apa? Berapa tahun kamu menjadi orang Kristen? Tidak. Tapi yang diukur berbuah atau tidak. Buah apa? Buah-buah roh. Ngerti saudara? Saudara tidak akan ditanya, kamu sudah dapat berapa jiwa? Tidak. Kamu sudah berbuah atau tidak? Kalau belum berbuah, tidak boleh. Maka dari itu saudara. Sebab menginjil itu, dapat jiwa itu anugerah. Saya pernah ngalami saudara, ini di Boromius, di rumah sakit, mana? Bandung. Saya dipanggil orang untuk mendoakan, sebab orang itu sakit. Belum Kristen, belum. Mamahnya dia, sama saudara-saudaranya, sama cucu-cucunya, jumlahnya semua 75. Belum ada yang Kristen. Yang Kristen cuma mantune satu. Mantune tok satu. Nah, mantune yang manggil saya, Om, tolong si Om doakan mertuaku. Kok sakitnya parah. Saya datang sana. Loh, mertuamu nih sudah tak injili Om, tapi enggak mau. Tukang main perempuan, tukang judi, tukang lotre itu, waduh, kotor semua. Aduh jago. Loh kok kamu panggil saya? Lah, aku doa-doa kok. Tuhan gerakin. Tapi aku tak, Tuhan piye? Datang. Orang itu bisa bertobat? Bisa. Ya wis. Nah, mau saya datang. Saya datang enggak bilang, Pak, Bapak ini sakit, kenal enggak? Saya langsung datang. Tuhan pimpin aku ngomong apa ya Tuhan ya? Ngurusi orang kayak gini aku jadi Tuhan tak tendang lah. Tapi saudara tahu Tuhan bilang apa? Ngomong. Yes, ngomong apa Tuhan? Pak, kamu tahu enggak sebentar lagi kamu mati? Makanya saya bilang saudara, kalau ada apa-apa jangan panggil penginjil. Panggil pendeta. Sebab pendeta itu ngerawat. Orang sakit, enggak apa-apa Pak, yuk kita doa. Penginjil. Kamu tahu enggak sebentar lagi kamu mati? Kamu mau masuk neraka, mau masuk surga? Nangis saudara. Betul Pak, saya kotor, najis, hina, luar biasa. Saya tukang main perempuan, saya tukang ini Pak, saya ini. Sudah Pak, aku mau tobat toh Pak. Bener? Bener Pak, saya mau tobat. Ngaku Yesus, minta ampun kayak anak kecil. Bener Tuhan Yesus, aku minta ampun, bener-bener tobat, aku tobat, sudah tobat. Bapak keja mau, asal masuk surga. Saudara tahu apa terjadi? Mamai sama family ini semua kumpul, melototin terus. Lihat toh, ini ada pendeta ini kok kurang ajar. Ngomong disuruh datang kok, doake kok malah diancam-ancam. Setelah itu saudara, tak pimpin ngaku bertobat. Apa saudara? Tuhan ngomong, cepat ambil air, baptiskan dia. Aku ini penginjil, manggil pendeta. Cepat baptiskan. Ya wis toh ya. Oh, diperintah kok. Ngambil. Lah, ini orang sakit tak cemplung kita silam, mati. Ya tahu dah rumah sakit lagi lah piye le gotong-gotong dimasukin bak piye mana? Enggak ada. Terus aku muni, Tuhan, bagaimana? Ngambil air leding. Ditutup ceret. Terus cepat baptiskan. Saya baptiskan. Mau terima Yesus? Mau.
Baptis sekarang? Iya, terima. Betul, Pak. Aku baptiskan kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dia bilang, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Glek, mati. Bayangin saudara. Misi ngobrol, misi cerita-cerita. Amin. Mati. Keletek sama mesem. Terima kasih Tuhan Yesus. Langsung saya kan matanya lihat emaknya mbak. Sana matanya bunder-bunder. Kalau tidak ngalami sendiri, tidak lihat saudara. Saya sudah siap di sini, pasang telinga. Ya tahu mesti dimaki-maki, dimaki-maki ya tolong datang untuk sembahyang untuk sembuh kok malah langsung cespleng mati. Baru diomongin, mau masuk neraka apa surga? Mau masuk surga. Mau terima Yesus, baptis, peletek, bes, game. Bayang. Makanya saya ini dicap apa? Cabut nyawa. Saudara tahu? Saya sudah siap ini. Sama menantunya di samping saya, dia bilang, Pak, dia sudah siap. Wah, silakan 12. Emaknya maju ke depan, di samping anaknya yang mati. Dia ngomong gini, dengar semua, anak-anak mantuku dan cucu-cucuku. Wah, tak pikir, ini dia. Kamu tahu, Mama menyaksikan kematian 2 anakku. Kakaknya dia waktu meninggal di Jakarta. Dia penuh dengan penderitaan. Penuh dengan ketakutan. Tapi ini mati penuh dengan senyuman. Ini yang benar. Ini dia masuk surga. Mulai hari ini, nanti pulang ke Jakarta setelah ngurusin anak ini, semua kumpul, semua bertobat, menggigit Yesus. Bayangin, saat itu saya dapat jiwa berapa? Yang nginjil siapa? Mae. Ya toh? Aku kan gak ngomong apa-apa. Aku malah mateni orang. Mae nginjil, bukan orang Kristen. Dia langsung nginjil. Semua bertobat. Wah, anak cucunya bertobat seluruhnya. Bayangin saudara. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Kehendak Dia bukan kehendak kita. Jangan batasi Tuhan. Jangan keminter. Orang yang paling susah masuk surga adalah orang kaya. Kedua, orang pintar. Lebih susah orang yang kaya pintar. Tapi saya peringatkan, kalau kamu sudah kenal Tuhan, modelnya kayak pendeta, penginjil, pelayan, hati-hati. Itu orang yang susah masuk surga. Kenapa? Karena dia tahu banyak, dia akan dituntut Tuhan banyak. Maka dari itu saudara, hati-hati. Surga itu sungguh-sungguh ada. Nah, lalu kalau saudara ke sana tapi saudara bilang gini, Pak, kalau saya sudah lihat baru saya percaya Pak. Nonsen. Percaya enggak? Saya di Kalimantan nginjil. Ada seorang ibu sudah jadi anak Tuhan baik, anaknya juga jadi anak Tuhan baik, bapaknya enggak mau percaya saudara. Lalu ibunya ini sembahyang gini, Tuhan, tolong si Tuhan, saya bertahun-tahun doa untuk suamiku kok enggak tobat-tobat si Tuhan. Mbok gini si Tuhan, sekali waktu suamiku bawa ongo surga. Supaya lihat Tuhan, jadi nanti dia percaya. Saudara tahu? Suaminya jam 3 sore duduk di kursi goyang, dibawa ke surga sama Tuhan. Suaminya bawa masuk,
saat digandeng malaikat, ditunjuk-tunjuk, saudara. Dia bilang, wih surga kok enak kayak gini. Semua orang yang sudah masuk surga, kenal istrinya, kenal anaknya, tapi tidak kenal dia. Nah, waktu lewat, orang-orang bilang, selamat datang, lihat-lihat di surga. Kamu ini siapa? Ini suaminya si Maria. Jadi tidak pernah dia disebut namanya, karena belum dikenal. Karena belum anak Tuhan. Sebentar lagi jalan, oh ini bapak si anak namanya Ineke loh, gitu kan. Tapi sampai dia, lu semua orang kok enggak kenal aku ya. Sing kenal mamahmu mbak kamu. Lah papa belum bertobat. Oh ya betul. Saudara. Jadi nanti kalau saudara pulang ke sana itu semua kenal namamu. Enggak usah kamu memproklamirkan aku Yusa. Enggak usah. Nanti tahu dewek mereka. Dan nanti kalau saudara itu di tingkat lebih, masuk ya, di tingkat pertama pintu gerbang surga terbuka, masuk gitu. Semua yang di tingkat bawah melambai-lambaikan. Selamat datang, menyambut saudara. Makanya Tuhan berkata, satu orang bertobat, surga sorak-sorak. Terus saudara kalau memang tempatmu di tingkat 1, selamat datang, ya kumpul mereka. Udah. Di tingkat 1 itu tidak ada apa-apanya. Adanya apa? Rumahnya itu kayak rumah Dayak. Rumah besar. Tidak ada kamar-kamar. Jadi gabung jadi satu. Gitu apa? Itu yang tingkat 1 itu memang tidak punya apa-apa. Dan ternyata apa? Hamba-hamba Tuhan juga banyak di situ. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi miskin lagi. Hati-hati. Jadi nanti kalau kamu tingkat 2, wah disambut tingkat 2. Selamat datang. Wah jalan terus. Wah lumayan. Bayangin. Itu sampai tingkat terus tambahan. Dan kalau nanti saudara di tingkat bawah, umpamanya kenal sama, kepengen ketemu Petrus umpamanya ya. Saudara kenal nanti, enggak usah. Kamu salah, enggak usah. Oh, yo Petrus. Oh, Yohanes tahu semua. Hal ini saya bilang sama istri saya, yang kamu minta ke surga, kamu minta sekali waktu. Wah, aku pada waktu mati dulu tuh, waktu istri saya itu dulu sudah di Elizabeth sudah mati. Terus dia pergi ke surga ketemu Tuhan Yesus sama Yohanes sama Petrus. Kamu waktu ketemu bilang bagaimana? Langsung tahu, oh itu Petrus, oh itu Yohanes. Enggak usah ngomong. Petrus malah ngomong sama aku, mari masuk bertemu dengan Tuhan. Terus aku ngomong gini, Tuhan, aku masih ingat si Chongsin itu kekasihnya. Dia Tuhan, dia nunggu aku loh Tuhan. Terus Tuhan Yesus, ingat, kamu boleh balik, tapi jangan sampai terhilang jiwamu. Balik dia, hidup lagi. Jadi segala sesuatu itu Tuhan yang netepin saudara. Jadi tidak usah pusing. Tapi kalau saudara nanti kepingin mamanya, anaknya di tingkat 3, mamanya di tingkat 1. Nah, terus ditanya, loh Pak, aku nanti besok bisa kangen mbak anakku enggak? Enggak. Cuma tahu enggak Pak? Tahu kalau itu anakku, bekas anakku. Tapi enggak ada lalu bilang, loh kamu tuh dulu anakku loh. Enggak. Nanti lalu yang dia sama, lalu mamanya kepengen ke tingkat 3, nanti bisa mampir. Pakai kerudung, dikasih kerudung sama Tuhan, langsung otomatis. Demikian kamu keluar dari itu mau pergi tingkat 3, dikasih kerudung. Kerudungnya itu enggak ngambil kerudung, tempel. Enggak. Kamu kepengen mau pergi, otomatis. Kenapa dikasih kerudung? Sebab tingkat yang lebih tinggi itu lebih mulia. Cahayanya lebih silau, lebih terang. Sehingga yang bawah nanti kalau tidak dikasih kerudung sakit. Nah, padahal di sana tidak ada penyakit. Nah, ini dibuktikan saudara.
Dibuktikan oleh seorang yang ada di alam maut. Nah, orang itu protes sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau adil, suruh saya ke surga. Kenapa engkau taruh di tempat yang gelap kayak begini? Teriak-teriak terus. Akhirnya Tuhan berkata begini, malaikat, itu orang bawa ke sini supaya dia tahu bahwa aku itu mengasihi dia. Oh, saudara. Aku membalas dia menurut perbuatannya dan aku tempatkan di tempat yang paling gelap, itu yang paling cocok buat dia. Dia dibawa. Kamu teriak-teriak, sekarang kamu dipanggil Tuhan untuk ke surga. Yo. Nah, itu tandanya adil, dia bilang. Dia sampai sana, saudara. Demikian dia masuk. Cahayanya menusuk-nusuk, menyakitkan dia. Tambah dalam, tambah tak tahan. Dia berkata begini, betul Tuhan itu adil. Aku kalau di sini tak tahan. Di samping sakit, saudara, dosanya itu kelihatan semua, ditonton semua orang. Jadi lidahmu itu ada gambarnya, ada filenya, apa tuh film? Rekamannya, ada video nih. Lidahmu ini, matamu keranjang ini. Kakimu pergi ke tempat dosa ini. Tanganmu main judi, main kaplok, gini. Dilihat orang. Sampai dia bilang, wah kok kelihatan semua kayak gini. Aku jadi tontonan di sini. Dan aku sangat menderita. Karena apa? Nyesel. Kenapa lidahku gitu? Kenapa mataku gitu? Kenapa tanganku gitu? Kenapa kakiku gitu? Semua dosanya dilihatkan. Lalu dia bilang, betul Tuhan, engkau itu adil. Kalau aku bawa sini, aku setiap hari lihat dosaku kayak gini. Itu penderitaan. Lalu dia bilang, sekarang aku tahu Tuhan, engkau adil. Bawa aku balik, tempatku memang yang tempat yang paling gelap, supaya aku tidak lihat dosaku. Dia balik, saudara. Berarti, maka dari itu saudara, itu betul ada. Saya menikmati. Amin. Mari kita berdoa.